makhluk hidup saling berhubungan. Hubungan antara makhluk hidup inilah yang disebut sebagai simbiosis. Makhluk hidup ada yang saling menguntungkan, ada pula yang saling merugikan. Jenis simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya pada cacing dan tumbuhan. Cacing mendapatkan makanan dari sisa-sisa daun, akar mati, dan bahan organik lain di tanah. Sedangkan tumbuhan mendapat pupuk alami dari kotoran cacing yang banyak mengandung unsur hara yang berguna untuk menyuburkan tanah. Contoh selanjutnya adalah kucing dengan manusia. Kucing mendapat kasih sayang, makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Sedangkan manusia terbantu untuk mengusir tikus di sekitar rumahnya. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya pada tumbuhan paku dan pohon besar. Tumbuhan paku mendapat tempat tinggal yang lebih tinggi sehingga mudah mendapat sinar matahari yang cukup, sedangkan pohon besar tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Karena tumbuhan paku hanya menempel, bukan mengambil makanan ataupun air dari pohon besar. Contoh selanjutnya adalah tanaman suruh dan pohon inang. Tanaman suruh merambat pada pohon inang untuk mendapat sinar matahari, sedangkan pohon inang tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Hal ini dikarenakan tanaman suruh hanya menempel tanpa merusak jaringan pohon inang. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak merasa diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya pada ulat dan bunga mawar. Ulat mendapatkan makanan dari daun bunga mawar. Ulat memakan daun bunga mawar yang menyebabkan kerusakan. Bunga mawar merasa dirugikan karena daun menjadi berlubang, fotosintesis terganggu dan menghambat pertumbuhan. Contoh selanjutnya yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk menggigit manusia untuk menghisap darah sebagai makanan, namun manusia dirugikan karena nyamuk sering mengakibatkan kulit menjadi gatal, iritasi, bahkan penyakit seperti demam berdarah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengamatan ini adalah simbiosis mutualisme yang berarti saling menguntungkan, simbiosis komensalisme yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak terpengaruh, dan simbiosis parasitisme yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Ketiga simbiosis ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara makhluk hidup di alam sekitar. Baik, itulah tadi hasil dari pengamatan saya hari ini tentang jenis-jenis simbiosis yang ada di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.